Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan paling utama, kami sampaikan kepada seluruh pemirsa Batam TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kalimat yang paling indah kita ucapkan di momen Idul Fitri ini kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena berbagai kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, baik itu nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat wikayah, nikmat kesehatan, dan termasuk nikmat umur panjang. Kenikmatan-kenikmatan ini wajiblah kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apalagi kita baru-baru saja keluar daripada bulan yang begitu mulia, yang mana kita pinta sejak 3 bulan yang lalu, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita laksanakan atau yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah, mengabulkan, dan melipat gandakan apa yang kita lakukan atau amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi contoh, Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, sehingga di setiap aktivitas keseharian kita sebagai seorang hamba, yang mana aktivitas kita ini ada yang konsepnya muamalah, hubungan kita sesama manusia, yaitu hubungan sesama manusia. Lalu kemudian ada yang disebut dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hubungan kita sesama manusia, mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hubungan yang penuh dengan keberkahan, sehingga apa yang menjadi contoh Rasulullah SAW menjadi uswatun hasanah, ada pegangan untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak, insya Allah. Pemirsa Batam TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang diamanahkan kepada saya tentang urgensi membangun apa yang disebut dengan hablun minan nas. Kita sebagai umat Muhammad, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama ketahui bahwa kita ini sebagai anak cucu Nabi Adam, yang mana Nabi Adam alaihissalam tercipta dari tanah, tercipta dari qabdatan minat tin, segenggam tanah, yang mana proses penciptaan ini begitu panjang, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril ke bumi untuk mengambil segenggam tanah, meskipun ketika itu Jibril tidak berhasil. Lalu kemudian mengutus utusan yang kedua juga tidak berhasil. Kenapa? Karena ungkapan daripada malaikat, daripada sang tanah yang merupakan qabdatan minatin ketika itu, ia mengatakan a'udzubillahi ma angqadhani minni, saya berlindung kepada Allah, jangan sekali-kali mengurangi bagian daripada saya. Lalu kemudian malaikat yang paling terakhir diutus untuk mengambil qabdatan minatin, segenggam tanah itu adalah malaikatul maut. Ketika itu malaikatul maut sampai ke tanah, lalu kemudian apa ia menyampaikan kepada sang tanah bahwa ia telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil segenggam tanah untuk diciptakan sebagai seorang manusia. Maka dalam hal ini sang tanah tidak bisa menolak apa yang menjadi visi tujuan daripada malaikatul maut, maka diambillah segenggam tanah itu. Maka inilah cikal bakal daripada manusia, bahwa manusia itu tercipta dari tanah. Lalu kemudian daripada Nabi Adam sebagai manusia yang pertama, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk manusia yang pertama, yang mana kita semua ketahui bahwa di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu langit, baik itu bumi, baik itu pepohonan, baik itu hewan, dan lain sebagainya, manusia merupakan ciptaan yang paling terakhir. Nah,
setelah terbentuk ciptaan yang paling terakhir ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam, lalu kemudian tercipta Ummina Hawa yang menurut para ulama menyebutkan bahwa ketika itu Nabi Adam ditidurkan, dibaringkan seperti seseorang yang dibius. Lalulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut tulang rusuk daripada Nabi Adam. Maka disitulah tercipta manusia yang kedua, yaitu Ummina Hawa. Maka pernikahan antara Ummina Hawa dan Nabi Adam alaihissalam, dari sinilah tercipta asal muasal daripada manusia. Maka asal usul manusia ini yaitu min nafsin wahidah, yaitu daripada bapak Nabi Adam, lalu kemudian Ummina yaitu Ummina Hawa. Dari situlah berbagai bentuk, berbagai rupa, berbagai bangsa dan lain sebagainya. Maka dapat dikatakan kita sebagai manusia ini bisa disebut dengan ummatan wahidatan, yaitu satu saja. Kenapa? Karena asal muasal kita yaitu dari Abina Adam dan Ummina Hawa. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Betul bahwa asal usul kita dari Nabi Adam dan Ummina Hawa sehingga beranak pinak, bercucu cicit. Tetapi pesan yang paling penting yang termaktub di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memesan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka berpegang teguhlah terhadap hablun minallah, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai dalam artian tetaplah menyatu dalam satu koridor, yang mana kita sebagai insan, sebagai umat manusia, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai visi dan misi bagaimana manusia diciptakan, bahwa tujuan daripada manusia diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang menyembah, ini tidak bisa dipisahkan antara dunia dan akhirat. Kita sebagai manusia, kita masih hidup apa yang disebut dengan alam dunia, yang notabene kita akan menuju ke akhirat. Maka dalam hal ini, kalau kita berada di dunia, sekali lagi maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh saya menciptakan manusia dalam bentuk yang begitu sempurna. Dari sekian banyak ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kami katakan ada malaikat, ada hewan, ada pepohonan, tetapi tidak memberikan jaminan kepada mereka bahwa fi ahsani taqwim. Hanya manusia yang mendapatkan gelar yang garansi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ahsani taqwim. Kenapa? Karena ada yang disebut akal pada diri manusia. Karena menurut para ulama bahwa di antara ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan akal hanya manusia dan jin. Hanya manusia dan jin. Olehnya itu, sebagai umat manusia, sebagai golongan manusia yang tadinya bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, dalam hal ini ketika kita berbicara tentang ibadah, itu masuk wilayah syariat. Yang mana syariat ini ada cakupannya muamalah dan ada cakupannya ibadah. Maka ibadah ini cakupannya sholat, cakupannya zakat, cakupannya puasa, dan cakupannya haji. Ibadah-ibadah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan untuk kita kerjakan karena bagian daripada perintah. Yang mana kita sama ketahui bahwa apabila itu berbentuk perintah, maka wajib kita lakukan. Apabila itu berbentuk larangan, maka wajib kita tinggalkan. Maka sesuai dengan ayat yang saya sampaikan tadi yang berbentuk perintah, wa'tasimu, berpegang teguhlah. Maka pandangan ulama dalam hal ini ada yang mengatakan ini adalah berbentuk perintah. Tapi di dalam ilmu usulul fikhi terkadang perintah itu mengandung makna wajib,
Terkadang perintah itu mengandung makna sunnah. Maka sholat diperintahkan, maka wajib kita lakukan. Puasa diperintahkan, maka wajib kita lakukan. Zakat apabila rukun dan syaratnya sudah sempurna, maka wajib kita lakukan. Demikian juga dengan haji, apabila lengkap rukun dan syaratnya, maka wajib kita lakukan. Tetapi apakah cukup dengan perintah-perintah ini, perintah-perintah ibadah ini cukup kita lakukan sebagai manusia? Ternyata tidak. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan muamalah. Ada yang disebut dengan ilmu sosial yang tidak bisa kita tinggalkan. Contohnya, bagian daripada muamalah ketika kita berbicara tentang syariat. Yang pertama, ada yang disebut dengan jual beli. Yang mana jual beli ini? Yang mana jual beli ini? Yaitu hubungannya antara manusia dengan manusia. Ada penjual dan ada pembeli. Tidak akan bisa terjadi jual beli apabila semuanya penjual. Demikian juga tidak bisa terjadi jual beli kalau semuanya pembeli. Maka kedua belah pihak harus terpenuhi antara penjual dan pembeli. Demikian juga termasuk bagian daripada muamalah, daripada sosial, termasuk pernikahan. Pernikahan itu bagian daripada sosial, muamalah. Kenapa? Tidak lengkap satu pernikahan apabila tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Apabila semua laki-laki, maka itu tidak sah dalam pernikahannya. Apabila semuanya perempuan, maka tidak sah pernikahannya. Maka harus terpenuhi adanya laki-laki dan adanya perempuan. Itulah yang dimaksud bahwa ini adalah urgensi daripada hubungan sosial antara manusia dengan manusia. Makanya ketika berbicara tentang ibadah tadi, jangan sampai hal ini terjadi. Sholatnya bagus, tidak ketinggalan apa yang disebut dengan sholat 5 waktunya, karena memang bagian daripada perintah. Sholat tahajudnya jalan, sholat duhanya jalan, tetapi tertinggal apa yang disebut dengan hablum minan nas. Demikian juga puasanya bagus, puasa Senin Kamisnya bagus, tetapi tertinggal apa yang disebut dengan hablum minan nas. Ini tidak betul. Ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi aturan dalam Islam. Demikian juga setiap tahun mengeluarkan zakat karena telah cukup apa yang disebut dengan rukun daripada syarat harta yang ia miliki, tetapi sekali lagi tidak menjalin apa yang disebut dengan hablun minan nas. Itu tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam. Demikian juga kita dapatkan setiap tahun pergi haji, setiap tahun pergi umrah, dan bahkan setiap Ramadan pergi umrah, tetapi tidak menjalin apa yang disebut dengan hablun minan nas. Sekali lagi, kesempurnaan apa yang menjadi aturan Islam, kesempurnaan apa yang menjadi garis-garis yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sempurna, karena maksud dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah dan juga memperbaiki apa yang menjadi hubungan kita sesama manusia. Betul bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa yang disebut dengan salat. Dalam Al-Qur'an termaktub aqimis salata. Betul Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat. Wa atuz zakata. Betul Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Betul bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Tapi ingat, ini adalah merupakan sebuah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada satu sisi yang disebut dengan menjalin hubungan baik antar sesama manusia, yaitu hablun minan nas. Kaum muslimin rahimakumullah, tetaplah bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri. Sesaat lagi kami segera kembali.
Pemirsa Batam TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya membangun hablum minan nas, silaturahmi, hubungan antar sesama manusia dengan baik? Yang pertama, bangun silaturahmi dengan baik. Silaturahmi yang paling baik yang kita bangun, membangun silaturahmi dalam keluarga itu. Bagaimana membangun hubungan silaturahmi antara seorang bapak dengan seorang istri? Bagaimana hubungan silaturahmi antara seorang anak dengan seorang bapak? Bagaimana silaturahmi antara seorang ibu dengan seorang anak? Maka siklus silaturahmi yang paling bagus kita bangun pada intinya di dalam keluarga itu. Apabila telah utuh silaturahmi di dalam keluarga itu antara bapak dengan ibu, dengan anak, dengan saudara, sanak famili, mari kita membangun silaturahmi dengan tetangga. Mari kita membangun silaturahmi dengan sesama warga. Mari kita membangun hubungan silaturahmi dengan masyarakat. Sebagai anak bangsa dan bernegara, mari kita memperkokoh hubungan silaturahmi kita tanpa memandang bulu, tanpa memandang ras, tanpa memandang agama. Intinya sebagai seorang anak bangsa, mari kita perkuat apa yang disebut dengan silaturahmi. Kata kuncinya membangun silaturahmi yang baik dalam keluarga itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggariskan, memberikan patokan bagaimana membangun silaturahmi dengan baik. Sebagaimana dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, biqaulihi ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong menolonglah dalam hal kebaikan. Jangan pernah bertolong atau saling menolong dalam hal keburukan, karena itu adalah bagian daripada dosa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita gambaran atau garis besar bahwa apabila kita mau melakukan apa yang disebut dengan tolong menolong dalam hal kebaikan, itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kepada kita, watawasau bil haqq watawasau bis sabar. Ini adalah bagian kata kunci silaturahmi yang paling bagus, bahwa apabila saudara kita membutuhkan apa yang disebut dengan nasihat, maka kita saling menasihati dengan baik. Terkadang kita juga membutuhkan apa yang disebut dengan nasihat dari orang lain. Olehnya itu, watawasau bil haq, kita saling menasihati dalam hal kebaikan. Maka sangat sinkronisasi antara ayat ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan pernah bertolong menolong, jangan pernah saling tolong menolong dalam hal keburukan. Karena apabila kita melakukan apa yang disebut dengan keburukan, berarti dosanya sama-sama kita menanggung. Tetapi apabila kita bertolong menolong dalam hal kebaikan, maka kebaikan itu pahalanya sama-sama kita dapatkan. Baik yang kita sampaikan seperti tadi, kita sampaikan hal kebaikan, juga yang menyampaikan kebaikan itu akan kembali pada dirinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan watawasau bil haq, dan juga termasuk watawasau bis sabar. Watawasau bis sabar ini juga bagian daripada bagaimana menjalin komunikasi hubungan antar sesama manusia. Bahwa apabila ada orang yang tertimpa musibah, maka disinilah sebagai hablun minan nas yang sangat dipentingkan, yang sangat dibutuhkan untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang baik dengan kalimat sabar, dengan kalimat-kalimat yang menenangkan. Kenapa? Karena kalimat sabar ini urgensinya sangat dibutuhkan pada setiap aspek. Apakah itu dalam berbentuk perintah, kesabaran juga tetap dibutuhkan. Apakah itu dalam berbentuk larangan, kesabaran pun juga dibutuhkan. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Maka sinkronisasinya dengan ayat watawasau bil haq watawasau bis sabar. Inilah kata kunci bagaimana menjalin hubungan sesama manusia dengan baik, yaitu saling mengingatkan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena menjadi perintah saling tolong menolonglah dalam hal kebaikan, dan jangan pernah tolong menolong
dalam hal keburukan. Yang ketiga, yang termasuk menjalin hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Bulan suci Ramadan yang lewat, bulan suci Ramadan yang lewat, mudah-mudahan apa yang disebut dengan amal kebaikan kita melakukannya, seperti memberikan santunan kepada fakir miskin, memberikan santunan kepada janda-janda, memberikan santunan kepada siapa yang membutuhkan, karena ini adalah bagian daripada menjalin hubungan sesama manusia. Karena janda pun juga bagian daripada manusia, seorang yang miskin pun juga bagian daripada manusia, seorang yang membutuhkan daripada uluran tangan pun juga manusia. Olehnya itu, mudah-mudahan menjalin silaturahmi dengan anak yatim, anak duafa, janda-janda yang membutuhkan, itu adalah bagian daripada urgensi menjalin hubungan silaturahmi dengan baik. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama menjaga apa yang disebut hubungan silaturahmi, saling tolong-menolong, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, karena kita sebagai anak cucu daripada Adam alaihissalam, kita ini min nafsin wahidatin, dari satu jiwa, dari satu bapak dan dari satu ibu, sehingga terlahir apa yang disebut anak cucu daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kita pada saat sekarang ini. Olehnya itu, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa menjalin hubungan silaturahmi dengan baik sebagai konsep hablun minan nas, karena tujuan utama kita setelah kita berada di dunia, kita pasti menuju ke akhirat kelak sebagai darul akhirah. Maka sekali lagi, pemirsa Batam TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hari yang Idul Fitri ini, dengan momen-momen fitri ini, setelah kita melakukan puasa Ramadan sebanyak 30 hari, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan umur panjang sehingga dipertemukan bulan suci Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita sehingga kita bisa melakukan amal-amalan baik, baik berinteraksi dengan para duafa, para orang miskin dan para janda, sehingga hubungan silaturahmi sebagai konsep hablum minan nas bisa terjalin dengan baik. Demikian tausiah saya yang judulnya urgensi menjalin hablum minan nas antar sesama manusia, ada manfaatnya dan ada keberkahannya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, sekali lagi mohon maaf. Saya selaku pembawa tausiah pada hari ini mau mengulurkan tangan untuk mengucapkan sekali lagi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, dan sekali lagi mohon maaf. Dan saya akhir dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.